Oke, jadi gua akan coba jelasin dulu dari pertanyaan yang satu ya, menentukan TP dan juga SL. Nah, jadi gini, jadi yang pertama gua akan coba jelasin apa sih itu TP. Nah, TP itu adalah membatasi sebuah keuntungan kita. Jadi gini, kenapa kita harus membatasi sebuah keuntungan kita? Contohnya gini. Nah, di sini misalnya lu beli di area sini. Lu beli di area sini. Terus lu TP-nya ini di area sini. Lu TP-nya di area sini. Dan TP satunya lu di area sini. Nah, kalau misalnya lu nggak TP satu di area sini, otomatis lu akan loss. Lu akan loss. Nah, ini makanya ada TP1, TP2, TP3. Nah, intinya TP itu ngambil sebuah keuntungan kita sesuai dengan target kita. Dan juga membatasi keuntungan yang kita punya sesuai trading plan kita. Nah, itu TP. Nah, sama stop loss atau SL itu juga membatasi sebuah kerugian kita. Misalnya lu beli di area sini. Ya bukan di sini ya, lu belinya di area sini. Terus harga turun. SL lu misalnya lu mau batasi di area sini misalnya. Dan harga ketika kalau misalnya lu nggak pakai SL, misalnya margin lu ini kalau misalnya lu rugi ke sini $10, tapi kalau misalnya pakai SL lu ruginya $10, tapi kalau misalnya nggak pakai SL lu bisa rugi sampai $30 kalau misalnya harganya ke situ. Nah, fungsinya dari TP dan SL itu membatasi. Jadi kita membatasi dan biar kita tuh terarah gitu. Oh, TP-nya harus segini, SL-nya harus segini. Nah, itu gunanya TP dan SL. Nah, terus di sini gue akan coba jelasin menentukan TP dan SL itu gimana sih. Nah, ini kan pertanyaan yang paling berarti yaitu menentukan TP dan SL bagaimana. Nah, jadi kalau misalnya lu mau coba menentukan sebuah TP dan SL, lu harus tahu metode yang lu gunakan itu seperti apa. Coba, lu metodenya seperti apa nih, Bang? Belum paham, Bang. Oh, jadi, nah kalau misalnya belum paham tentang metode, lu tahu support and resistance nggak? Iya, sedikit, Bang. Nah, kan support and resistance tuh kayak gini nih. Di sini ini ada dua kan, ini support dan juga ini support kan. Ini support nih. Nah, lu beli nih di area sini. Lu beli di area sini. Nah, kalau misalnya otomatis lu beli di area sini, TP-nya di area mana? Misalnya lu pakai metode support dan resisten. Nah, pasti TP-nya lu di area resisten, di area sini. Lu beli di area sini, TP-nya di area resisten yang ada di atasnya. Nah, itu cara menentukan SL dan TP itu lu harus tahu dulu metode yang lu pakai itu seperti apa. Misalnya lu pakai metode support resisten, oh berarti support untuk SL-nya dan resisten untuk TP-nya. Kalau misalnya nge-buy, kalau misalnya nge-short, berarti ya resisten buat SL-nya, support buat TP-nya. Contohnya, di sini gue mau nge-buy nih. Gue mau nge-buy Euro USD. Di sini ada yang namanya area support. Nah, di sini ada yang namanya area support. Nah, gue akan nentuin SL dan TP-nya itu berdasarkan support dan resisten. Nah, kalau misalnya lu menentuinnya seperti itu, misalnya lu entry di area sini. Nah, lu entry-nya di area sini. Dan lu pasti itu namanya SL-nya itu di bawah supportnya, contohnya SL-nya di bawah supportnya di area sini. Dan TP-nya itu gue pakai area resisten. Mana area resisten yang kuat? Nah, ini ada area resisten yang kuat. 1, 2, nah ini area resisten yang kuat. Nah, gue TP-nya di area sini karena ini area resisten yang kuat. Nah, kalau misalnya nge-sell gimana? Nah, contohnya di sini. Di sini ini ada yang namanya area support ya. Ini ada area support juga. Nah, terus ini ada area resisten. Nah, lu akan nge-short di area sini. Lu akan nge-short ya di area sini. Contohnya. Nah, lu akan nge-short di area sini. Dan SL lu ini ketika harganya ini di atas area resisten yang ada di atas TP-nya di area sini. Nah, dan ini kebetulan SL. Nah, makanya kenapa SL itu penting, itu membatasi kerugian lo. Misalnya lo rugi di sini itu $10. Kalau misalnya lo nggak pakai SL, naik ke area sini, ini bisa rugi hampir sekitar $50 misalnya. Nah, itu seperti itu. Gunanya support dan juga gunanya SL dan TP itu biar lo membatasi sebuah kerugian lo. Nah, cara nentuin SL dan TP itu sebenarnya dari metode yang lo gunakan. Misalnya lo gunain
ngelakuin metode support dan resisten. Nah, lu SL-nya itu bisa pakai support dan resisten juga. Nah, seperti itu. Ngerti nggak, Bang? Ada persentase khusus nggak nentuin SL-nya berapa? Nah, untuk persentase khususnya itu dari metode juga. Contohnya gini. Nah, kalau misalnya dari metode resisten atau support, contohnya di sini kan yang tadi gue bilang, oh di sini ada yang namanya area support. Mana area supportnya? Nah ini 1, 2. Nah ini banyak nih area-area yang udah tertahan di area sini. Nah, lu akan ngambil nih di area ini. Nah, di area kotak ini. Nah, lu bisa SL-nya itu lebih dari, ya misalnya kan di area sini kan, ini kecil kan areanya. Nah, lu sedikit aja nih. Sedikit aja ada, jadi ada garis lebarnya sedikit. Nah, garis lebarnya di mana lu nentuinnya? Di area support selanjutnya. Nah, lu bisa nentuin SL-nya di area support yang ini. Jadi kalau misalnya harga masuk area SL gua, ya udah gitu. Nah, ini caranya gini. Jadi kalau misal lu pakai metode support dan resisten, lu misalnya nge-buy di area support yang pertama dan SL-nya di area support yang kedua. Nah, untuk presentasi khususnya, itu tergantung trading plan sama metode yang lu punya sebenarnya. Tapi contohnya support resisten seperti ini. Jadi kalau misalnya lu terpaku dengan, oh SL harus segini, TP harus segitu, itu apa ya? Jadi bias conversion kita itu nunjukin, oh kalau misalnya gua TP, oh gua harus segini nih TP-nya. Padahal kan kita nggak tentu gitu. Market mau ngasih kita berapa, mau ngasih loss kita berapa. Jadi by metode aja. Jadi nggak ada yang namanya presentasi. Menurut gue pribadi, dari metode mau siapapun, itu pastinya nggak yang udah lumayan jago ya di trading, itu pasti mereka nggak terpatok dari presentasi. Mereka terpatok dari metode mereka sendiri. Ini yang tadi gue bilang. Nah, kalau misalnya ini ada support nih, ini ada area support. Dan area support gue nge-buy. SL-nya di mana? Ya, SL-nya di area support di bawahnya. Kalau misalnya lu pakai metodenya support dan resisten, TP-nya di mana? Ya di resisten yang ada di sini. Nah, ini contohnya seperti itu. Ngerti nggak? Iya paham Bang. Nah, terus yang kedua, cara setting TP1 25%, TP2 50%, TP3 25% bagaimana? Nah, jadi gini alasannya nih. Alasannya ini ada yang namanya di dalam trading itu ada yang namanya risk ratio. Jadi perbedaan antara trading dan judi itu di risk dan resiko yang lu pakai. Kalau misalnya judi itu resiko yang lu pakai itu minus. Tapi kalau misalnya trading, lu mau ngeresikoin $1 dan lu mau profit $100.000 itu bisa. Tapi kalau misalnya di dalam judi, itu lu minus, lu udah pasti kalah. Kalau misalnya di trading, lu bisa yang namanya profit dan juga loss. Tapi kalau misalnya di dalam judi, itu udah pasti loss. Nah, di sini, sebelum lu tahu caranya menentukan cara TP1 25%, TP2 50%, TP3 25%, lu harus tahu ada yang namanya risk reward. Nah, risk itu apa? Nah, jadi ada yang namanya RR, risk reward. Jadi risk reward itu yang menentukan keuntungan dan juga kekalahan kita, keuntungan dan juga loss kita, profit dan juga loss kita. Nah, yang ngebedain judi dan juga trading itu dari risk to rewardnya. Jadi kalau misalnya di dalam trading lu bisa ngebet nih, lu misalnya ngambil di area sini nih, lu nge-short di sini $100. Lu nge-short di sini $1. Kalau misalnya harganya, bentar. Nah, kalau misalnya harganya SL-nya sampai sini, ini loss $1 dan TP sampai sini, ini lu TP $1. Nah, tapi kalau misalnya lu mau ngerisnya itu gede banget lah, 1/4, misalnya sampai ke area sini $4. Nah, ini bisa aja, itu di dalam trading. Jadi lu bisa dapetin keuntungan yang terserah lu. Itu bisa lu ngedapetin keuntungan yang bebas lah, terserah lu gitu, dan lossnya juga terserah lu. Nah, bedanya judi dan trading seperti itu. Nah, makanya ada yang namanya risk to reward ini. Nah, ini tuh fungsinya seperti ini. Nah, cara nentuin TP dan juga SL-nya itu gimana? Kenapa harus TP1 25%, terus yang tuh TP2 25%, 50%, yang kayak gitulah. Nah, cara gini. Jadi, kita tuh nggak bisa yang namanya ngegerakin market, karena kita tahu bahwa market itu bergerak tidak akan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi ada yang namanya SL, ada yang namanya TP juga. Nah, terus ada yang namanya risk reward. Nah, contohnya gini.
Lu di sini ngebuy bang, lu ngebuy di area sini. Lu ngebuy di area sini misalnya 10 US dollar. Lu ngelong di area sini 10 US dollar, oke? Nah, terus TP lu, target lu tuh gue mau target di area sini. Misalnya di area atasnya lah. Ini contohnya aja lah, lu target di area atasnya. 1:4 contohnya tuh. Nah, di area sini lu TP 1. Nih gue contohin. Ini di area sini lu pakai TP 1. Di area atasnya lu pakai TP 2. Nah, sorry, di area atasnya lu pakai TP 2 dan di area ininya lu pakai TP 3 contohnya kan. Nah, jadi gini. Kenapa harus ada TP1, TP2 dan TP3? Cara nentuin TP1, TP2 dan TP3 itu seperti apa? Nah, makanya itu yang tadi gue jelasin itu ada yang namanya risk reward. Nah, risk reward yang baik di dalam trading itu 1:2. 1:2. Meski 1:1 juga ini baik sebenarnya. Jadi 1:1 tuh gini, lu ngeresikoin $1 untuk lossnya dan profit juga lu $1. Nah itu 1:1. Nah kalau misalnya 1:2 itu lu ngeresikoin $1 lossnya, tapi lu ngeresikoin profitnya itu 2 US dollar. Ngerti nggak bang? Iya paham. Nah kayak gini. Nah, terus ada yang namanya TP1, TP2, TP3 karena ada yang namanya risk to reward ini. Ada yang namanya risk dan reward ratio di dalam trading ini. Nah, contohnya gini. Lu ngebuy di area sini $1. Dan ketika harganya SL, lu rugi $1. Nah, kalau misalnya harganya sampai ke target lu yang di atas sini, lu profit $5. Nah, lu profit $4, lu profit $4 karena 1:4. Nah, terus ketika harganya ini udah masuk TP1, nah cara nentuin TP1, TP2-nya gimana? Nah, lu pakai yang namanya ini. Nah, oke, gue mau TP1 di 1:1, TP2 di 1:2, TP3 di 1:3. Nah, ini biar lebih aman. Jadi gini, lu udah profit nih. Dari sini ke TP1 lu udah profit sekitar $1 dari modal lu $1. Ke TP2 lu udah profit nih $2. Itu lu udah 200% dari modal lu contohnya. Nah, pas ke TP3 ini nggak masuk nih ke TP3. Terus harganya down lagi sampai ke area SL lu, jebret. Nih, harganya down lagi sampai ke area SL lu. Nah, makanya ada yang namanya TP1 25%, TP2 50%, atau enggak TP2 25%. Nah, karena apa? Karena gini, ketika lu berhasil masuk ke area TP lu ngamanin modal atau ngamanin profit sebagian. Nah, jadi lu bisa ngamanin 25% profit sebagian. Misalnya lu entry di sini 10 US dollar dan naik harganya ke area sini, lu udah dapat nih 10 US dollar lagi. Nah, lu TP sebagian 25%. Nah, 25% dari $10 profit lu itu 2,5 US dollar. Nah, jadi ketika harganya ini masuk lagi ke area entry kita, nanti ada yang namanya SLB, nanti gue jelasin. Nah, contohnya nah, kayak gini nih, ini TP di sini lu udah TP1 contohnya 2,5 US dollar. Nah, lu udah dapat nih 2,5 US dollar. Nah, terus naik lagi ke TP2. Di TP2 lu itu dapat sekitar, kan tadi udah dipotong sama margin. Jadi lu profitnya itu sekitar ya hampir $15 lah, $15-17. Nah, kalau misalnya di aplikasi kan itu ada perhitungannya. Nah, intinya segini. Nah, lu TP lagi, misalnya mau 50%, mau 25%. Nah, itu terserah lu. Nah, makanya kalau misalnya gua trading, ketika lu bisa TP di sini, lu naikin SL lu. Jadi naikin SL ini biar ketika harganya balik lagi ke sini, ngambil area entry lu masih profit. Lu masih profitnya itu dari TP1 dan TP2 yang tadi, yang lu ambil tadi, dan lu nggak loss gitu. Nah, itu gunanya TP1, TP2 misal 25%. Nah, lebih baik ini, lebih baik ketika kan ini ada 1:3 nih. Contohnya ini 1:3 lah, kita nge-sort di area sini. Nah, ini kita nge-sort di area sini 1:3. Nah, 1:3 ini 1
2. Nah, 1:3. Ini TP1, ini nge-sort ya. TP1 TP2. Contohnya gini nih. Lu ngeresikoin di sini $10, oke? Kalau misalnya loss ke area sini, ini lu sekitar $10. Profit ke area sini, lu dapat $10. Profit ke area sini lagi, lu dapat $10. Dan kalau misalnya TP max gini, lu dapat $30 contohnya. Nah, masuk ke area TP1, lu nggak usah di take profit. Lu mau take profit 25% bebas. Tapi kalau gua gini, ketika gua masuk ke TP2, nah itu gua baru take profit 50%. Jadi, kalau misalnya gua ngambil $10 di sini dan harganya ini udah masuk ke area TP2, otomatis gua udah profit 200%, $20. Nah, gua baru TP setengahnya. Berarti gua TP sekitar berapa, Bang? $10. Nah, iya betul. Nah, jadi ketika gua profit di sini $20, gua TP 50%-nya dan gua dapat sekitar $10, oke? Nah, ketika harganya ini masuk lagi ke area entry kita. Nah, jadi gini strategi gue ketika udah TP2, gue tuh sering SL-nya itu gue masukin ke area entry. Nah, jadi namanya itu SL BIP atau SL Plus. SL Plus itu ketika lu udah profit di TP2, lu naikin SL-nya ke area entry lu. Jadi kalau misalnya harga ini misalkan target lu di area sini lah, ini contohnya target lu di area sini. Nah, target lu di area sini dan target lu di area sini ini nggak kena. Terus harga balik lagi. Ketika harga balik lagi, inilah yang membuat lu masih profit $10 tadi dan lu nggak rugi gitu. Nah, itu gunanya SLTP1 itu seperti itu. Tapi banyak juga minus dan juga plusnya. Jadi kalau misalnya, kalau lu nggak pakai RP1, TP2, kalau lu profit sampai ke area sini, lu dapat $30. Tapi kalau misalnya lu pakai TP1, TP2, ya kan kalau misalnya lu udah TP2 nih 50%, berarti kalau misalnya harga turun lagi ke area sini, yang lu dapetin itu cuman $5. Berarti totalnya itu lu dapat sekitar $25 yang asalnya yang tadinya lu harusnya dapat sekitar $30. Nah, itu gunanya TP1, TP2. Nah, tapi kalau misalnya lu nggak pakai TP1, ya udahlah gua pengen sampai TP max aja. Nah, kalau misalnya sampai TP max aja itu lu dapat $30. Tapi kalau misalnya TP2 50%, lu dapat $25. Tapi ketika harganya ini, jadi ketika harganya ini udah belum main target di area sini, ketika harganya ini nggak nyampe target, terus masuk lagi ke area entry atau ke area entry kita yang tadi udah dinaikin, kita udah TP gitu, kita udah punya pegangan $10 tadi. Kalau misalnya kita TP1, TP2, kita udah punya $10 tadi. Tapi kalau misalnya kita nggak TP nih, gue pengen sampai max ke area sini, dan harganya nggak masuk ke area sini, terus balik lagi ke area entry kita, itu kita nyesek gitu. Itu kita nyesek, terus kita ya pasti rugi lah. Nah, itu plus minusnya pakai TP1 dan juga TP2 dan juga nggak pakai TP1, TP2 gitu. Ngerti nggak, Bang? Paham ya? Iya. Nah, terus apalagi yang belum paham nih? Oh, ini maksudnya TP1, TP2, TP3 itu hanya bisa satu open posisi ya? Iya, betul. Jadi saya kira bisa setting sekaligus 3 di satu open posisi. Jadi hanya bisa satu kali. Settingnya gimana itu? Nah, itu makanya saya salah paham. Oh, oke. Nah, jadi ya TP1, TP2 tuh ya seperti ini pemahamannya gitu. Iya, siap. Jadi ketika lu udah TP1 nih, lu 25% ya, nggak usah TP2 lah, 1:2, lu modal $10, lu tarik, udah profit kan, jadi ketika TP2 $20, lu tarik keuntungan lu $10. Jadi kalau misalnya si harga itu nggak masuk ke target lu yang di dalam, terus masuk lagi ke area SL lu, entry lu gitu, kan tadi SL plus, nah harga masuk lagi ke situ, lu masih profit $10. Bedanya kalau lu nggak TP2, ketika harganya itu nggak expect ke dalam, ya lu rugi gitu, pasti balik lagi ke atas. Nah, tapi kalau misalnya ya plus minus sih sebenarnya.
Tadi kan BTS sempat spike ya sampai 59.900. Itu ada itunya, cara chartnya gimana nentuinnya sekitaran itu kita mau TP. Tes. Oh, hang ya. Wait. Apa bang? Iya, tadi kan saya sempat ngelong itu BTC yang sampai dia spike 59.900. Cuma saya nggak pasang TP, jadi nggak masuk. Dia keburu turun lagi. Maksudnya bagaimana cara nentuin ini ya buat TP ya? Nentuin posisi ini ya, supply-nya ya. Supply demand. Iya. Jadi gimana? Iya, tadi kan BTC sempat dia spike ke atas sampai 59.900. Maksudnya karena saya nggak menentukan posisi TP-nya, jadi saya nggak ngambil itu, nggak ngisi TP-nya berapa nilainya, jadi nggak dapat. Nah, kalau mau nentuin TP, lu bisa yang namanya pakai, misalnya lu enter di area sini nih, kan di area sini sampai misalnya ke area sini kan, contohnya 1:2 nih, 1:3 dah. Nah, contohnya 1:3 ini ada area support atau sama area supply kan. Nah, kan ini udah spike nih ke atas kan. Nah, ini bisa lu TP satunya kayak gini. Lu bisa nentuin simpelnya kayak gini nih. Nah, di area sini kan 1:1 lu TP 1. Oke, TP satunya di area sini. Nah, terus 1:2 di area mana? Nah, 1:2 lu bisa TP-nya di area sini. Terus ya target max-nya kalau gua di area support, resisten kalau ini, resisten atau supply. Nah, seperti ini bisa. Bukan bang, yang itu yang time frame-nya 1 jam itu kan tiba-tiba ada spike ya. Cuman saya nggak antisipasi sampai, saya kira sampai 61.000 bisa. Oh, ini bakal ke bawah ini. Iya. Nah, kalau misalnya gitu, lu TP nih. Nah, SL yang ini lu naikin. Kalau misalnya lu udah TP 2, intinya kalau udah TP 2 atau TP 1 ini yang naikin SL-nya. Ya udah lu aman. Ngerti nggak, Bang? Terus TP-nya berapa itu bang? TP apanya? Iya, TP satunya di mana itu? Di area 1:1. Nah, kan ini yang tadi gua ini. Lu bisa kalau misalnya mau TP 1 ini 1:1. Nah, terus 1:2 sama 1:3. Nah, 1:3 ini lu lihat ada supply, support atau resisten. Nah, kalau misalnya lu mau tentuin cara TP SL, nah itu lu pelajari dulu metodenya. Nah, yang pertama basicnya lu bisa pelajari support dan juga resisten. Nah, PDF itu coba lu baca PDF yang udah gua kasih, itu pemahaman basic tentang support dan resisten, TP SL itu apa, nah itu udah gua kasih. Cara nentuinnya lu coba pahami dulu support resisten yang tadi gua bilang. Ya nggak nyampe 60.000 deh bang. Maksudnya gimana sih bang? Iya, maksudnya saya belum tahu cara menentukan TP-nya. Terus? Iya, karena nggak bisa membaca pergerakan BTC itu mau ke atasnya sampai mana.
Oh ya, namanya juga market lah, kita nggak bisa maca. Nah makanya itu adanya TP1, adanya TP2. Nah ini biar ketika lu udah profit kan, tadi udah profit kan? Belum. Lah terus kenapa cara menentukan TP-nya maksudnya gimana itu? Ya buat next lagi tradingnya. Oh, ya misalnya kan lu entry nih di sini. Lu udah profit naik ke area sini, lu entry misalnya di sini $10. Oke. Nah, ini TPS ini 1:1. Nah, cara 1:1 gimana nih? Lu lihatnya di sini. Kan di sini nih. Jadi gini, contohnya ya, contoh simpel nih. Ini ada area apa? Lu tahu nggak ini area apa? Resisten. Support ini. Support Ya, ini support kan. Nah, lu ngelong nih di area sini, oke? Lu ngelong. Kalau support di mana SL yang paling enaknya? SL yang paling enaknya di area bawah support ini. Nah, jadi SL-nya tuh di garis kotak yang ini. Nah, lu SL-nya sedikit turunin ke area sini. Nah, terus TP-nya di mana? Ini bisa TP-nya di area. Nah, ini 1:3 di area resisten yang ada di atasnya. Nah, di area sini. Nah, terus TP-nya itu berdasarkan risk ratio-nya. Mana 1:1? Oh, di sini. Berarti TP1-nya gua mau di sini. Terus TP2-nya di mana? 1:2. Oh, di sini nih. Nah, gua ngambilnya di sini. Nah, targetnya di mana kan? Targetnya udah gue tentuin. Targetnya di area resisten. Nah, targetnya di area sini. Jadi, ketika harga Bitcoin sekarang kan ini running nih. Harga Bitcoin running nih. Nah, lu bisa TP1 di sini. Misalnya lu ngambil di sini $10. Naik ke area TP1 ini udah jadi $20. Lu bisa TP 25%, 2,5 US dollarnya. Nah, naik lagi ke area sini. Misalnya naik lagi berarti kalau naik lagi ke area sini 100%, 7,5 US dollar. Seperti itu, Bang. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Bang? Bang, PDF apa buat apa analisis teknikal di mana, Bang? Analisis teknikal maksudnya gimana? PDF yang itu apa yang dikasih sama Bang? Ada itu di maksudnya aksesnya. Iya. Kemarin tuh kan gue udah kasih link kan, kalau misalnya lu tahu yang ini ada PDF nih. Yang PDF gue buat yang request link, lu tahu nggak? Nggak tahu, Bang. Oh, oke. Nanti gue share lagi linknya. Nanti lu bisa baca-baca. Itu basic dari technical analisa. Udah gue jelasin by PDF. Terus videonya juga ada. Videonya lu bisa tonton di lihat-lihat aja di yang edukasi materi. Itu ada dari basic. So, gue udah siapin sih. Gue tuh udah nyiapin dari awal. Cuman kaliannya aja sih yang malas nyari. Udah gue siapin sebenarnya. Pas kemarin tuh gue udah share juga. Bingung kebanyakan materinya, Bang. Jarang ngecek, Bang, soalnya. Ya, bukan bingung kebanyakan materi, emang gimana ya? Kalau mau trading simple ya bisa pakai support resistance aja. Jadi simple. Nih, gua kalau misalnya lo mau jadi trading simple, lo pakai support resistance, pelajari itu, backtest sistem itu. Nah, lu coba nanti gua akan ngasih juga cara video backtest videonya. Nah, udah simple. Support resisten aja, basicnya aja dulu pelajari. Kalau udah basicnya paham, pasti ke sananya juga paham gitu. Oke, siap. Ada lagi nih yang mau ditanyain? Yang itu, Bang, yang jurnal gimana? Jurnal maksudnya gimana? Itu jurnal trading, cara mengisinya. Sama yang tadi pertanyaannya. Mana yang sih? Yang 1 juta jadi 10 juta. Oh, jurnal yang 1 juta jadi 10 juta. Gini, Bang, jadi nih ini gua akan ngasih share-nya jurnal gua ya. Jadi contohnya tuh kayak gini ya, ini nih. Nah, jadi gini nih, ini jurnal nih. Jurnal itu nentuin jadi seberapa nah kayak gini. Nah, jurnal itu jadi lu tahu nih apa. Nah, makanya kenapa harus ada jurnal? Jurnal itu biar lu tahu nih sistem yang lu udah praktekin, kan lu udah tahu nih metode trading itu seperti apa. Nah, ketika metode itu, ketika lu punya sebuah sistem itu harus di backtest. Nah, namanya juga bisnis. Lu pengen apa, lu mau buat bisnis, nah pasti lu harus uji coba dulu sistem yang lu buat gitu.
Nah, makanya itu ada yang namanya jurnal. Jurnal ini ada yang namanya correction. Jadi kalau misalnya nih, gua entry misalnya di area ini, di hari ini. Ini gua udah ngasih juga nih. Nah, terus pairnya apa? Contohnya pairnya XAU USD atau enggak BTC dah. BTC ini kan buat forex kan. Nah, directionnya apa? Short atau long? Terus harga entry-nya berapa? No, lu entry di mana? Nah, lu tulis margin yang lu pakai itu berapa. Lu ketika udah trading, lu profit apa loss, ROI-nya berapa, pips-nya berapa. Nah, ini TPSL-nya. Ini profit loss-nya itu presentasi ya. Jadi presentasi profit loss tuh lu loss tuh berapa. Nah, ini TPSL-nya lu SL apa TP. Nah, ini harga keluar. Ini tanggal keluar, ini RR. Nah, RR tuh yang tadi gua jelasin resiko tadi. Nah, ini before after-nya. Kenapa harus penting before after? Nah, lu biar tahu nih, oh bahwa yang nge-profitin gua itu adalah sistem ini. Nah, ini buat uji coba sistem. Nah, kalau lu udah punya uji coba sistem yang enak, nanti lu bisa nih trading yang konsisten. Misalnya, lu uji coba sistem dengan backtest seperti ini, jurnal lah, ini namanya jurnal. Lu pakai support resisten, itu lu dapat profit sekitar 5 kali dari 10 kali trade. Oh, tapi dalam 5 kali itu lu masih profit, lu masih untung. Ya udah, gue pakai ini aja gitu sistemnya. Apa sistem bisnis ini gitu. Jurnal itu seperti itu. Jadi jurnal sama trading plan itu seperti itu. Jadi biar ngelacak seberapa bagus sistem dan metode yang gua buat. Nah, kenapa sinyal gua itu kebanyakan ada yang misal bulan ini itu TP-nya banyak, tapi bulan depan loss-nya banyak. Kenapa bisa gitu? Oh, karena di dalam jurnal gua 1 bulan ini gua trading 40 kali, loss-nya 10 kali. Oh, mungkin aja dalam 1 bulan ini gue itu loss 10 kali itu berturut-turut karena kita tahu dari jurnal kita, oh bulan ini tuh gue trading pakai metode ini 10 kali loss-nya. Nah, gitu. Ngerti nggak, Bang? Itu yang before after itu saldonya. Oh enggak, ini apa SS ini lo apa SS trading plan-nya, Bang. Jadi SS ini nih, SS nih, ini SS kan lo SS. Nah, ini before-nya. After-nya gimana? After-nya apakah loss? Harganya apakah kan ini SS before. Oke, SL-nya after-nya gimana? Apakah loss ke area sini atau TP ke area sini? Nah, lu baru profit lu baru SS lagi. Oh, gambar screenshot-nya ya. Ya, betul. Ngerti, Bang? Iya, Bang. Itu yang tadi entry TF itu apa? Yang mana? Oh, ini teh entry-nya di time frame berapa? Lu entry-nya nih, misalnya time frame 15, ya udah lu entry-nya di time frame 15. Jadi misalnya analisa lu di time frame daily H4, tapi lu entry-nya di time frame berapa nih entry-nya? Oh, gue di time frame 1H, ya udah lu ininya di time frame 1H. Patokannya ya. Iya, patokan lu entry-nya di time frame berapa? Yang itu metode. Nah, itu metode yang lu pakai apa? Oh, support resisten ya. Lu tulis di situ support resisten. Oke, paham, Bang. Oke, paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Itu udah hampir berapa jam ini? Jurnal ya seperti ini contoh jurnalnya. Yang strategi 1 juta jadi 10 juta, Bang. Nah, strateginya gini. Nih. Strategi dan plan lo 1 juta sampai 10 juta itu kayak gini. Contohnya gua cuman punya modal 1 juta. Oke, kalau misalnya gua pakai 10% dari risk gua 1 juta ini, berarti berapa ininya? Diresikokannya berapa? Coba dari 10% dari 1 juta berapa yang gua resikokan? 100.000. 100.000. Nah, oke, profitnya berapa? Nah, profitnya itu dengan lu lihat lu punya jurnal yang ada di sini. Nah, sebenarnya ini rules doang sih. Ini rules doang. Jadi yang rubah ini tuh rules doang. Rules yang lu buat. Contohnya yang kayak kemarin itu rules yang gua buat ini kan contoh.
Nih yang apa, yang mana ya? Gua contoh tuh yang gua buat. Nah, kayak gini nih, ini rulesnya sebenarnya margin pakai segini, ininya segini, TP2 wajib code segini, minimal drawdown segini, jangan trading waktu capek, emosi, kesel, dan senang, wajib trading ketika netral, RR minimal 1/2, wajib kayak gini gitu, rules jadi. Ngerti nggak? Ini rulesnya sih sebenarnya. Mulai 1 juta, ini gamenya, rulesnya seperti ini. Oh, kalau misalnya gua udah TP segini, ini ya segini. Itu seperti itu, Bang. Ini naratif nih. Nanti prediksinya BTC gimana, Bang? Oke, ini last question. Bitcoin. Kita coba lihat. Nah, ini cara gua gini. Yang pertama, sekarang ini kan Bitcoin udah gua jelasin di YouTube juga. Ini ada yang namanya, bentar deh, gua ini hapus yang ini. Nih kemarin itu gue udah nge-call ya, gue udah nge-call ke kalian short Bitcoin bakal dump. Nih lo lihat di sini, gue nge-short tuh di area sini dan dia dump sekitar hampir ya 10% lah. Dan 10% gue udah nge-call di YouTube ya. Jadi di VIP juga udah gue call. Ini Bitcoin ada double top, ini pasti dump. Nah sekarang harganya kemana? Nah, kalau misalnya kita lihat dari demand yang freshnya, ini di area 55.000. Sebenarnya di area sini, ini fresh demand yang banyak order atau banyak pembeli di area sini. Ini bisa aja dia masuk ke area bawah yang ada di sini. Nah, kemungkinan besar untuk saat ini Bitcoin, ini gue masih exit-nya kayak gini nih. Ini Bitcoin ini naik ke area sini dulu. Nah, naik baru dia den. Nah, gue masih expertnya kayak gini, tapi ya nggak tahu ya dia mau kemana. Semoga aja kayak gini ya. Target gue masih di 55.000 sih Bitcoin ini. Itu my target. Aman bang? Saya lagi lihat chart BTC lagi dump kayaknya. Iya lagi dump ini, lihat. Jadi akan retracement ke atas lagi ya? Iya kemungkinan besar ya, kalau misalnya nggak retest ya dia langsung lanjut turun. Tapi di sini juga ada kan, ini ada area kuat juga nih. Nah, takutnya dia retest, nah gue turunnya expert di area sini. Makanya gue bisa aja ngelong di area sini, tapi lebih resiko kalau ngelong di area sini. Mending ya ngambilnya di area sini. Ini gue lagi posisi long sebenarnya. Ya tapi resikonya lumayan agak bisa aja soalnya di sini ya ini bukan area fresh juga. Lebih baik ya naik aja ke atas, semoga baru dia turun. Nah ini gue lagi ngelong, kalau lo tahu nih, gue lagi ya running lah. Nih gue kasih tahu ya. Ini gue SS-in. Nih gue lagi, kalian bisa lihat nih. Nah ini lihat nih, gue udah ngasih tahu nih. Nih gue udah long kan tadi pas tadi udah gue jelasin. Ini yang tadi nih kan gue ngasih sinyal. Mana ya? Nah ini gue udah masuk nih sinyalnya. Hit ini BTC. Semoga aja naik ya. Kuku. Nah ini udah naik nih bang. Nah udah naik ya. Kita profit ya. Ada yang ikut nggak? Ada yang ikut nggak bang? Ada yang ikut nggak? Close tadi bang, udah di close duluan. Udah profit berarti? Iya tadi sempat profit, tapi masuk lagi jadi loss. Ngelong? Iya ngelong sebelum spike tadi. Nah, ini semoga aja naik nih ke TP1 lah. Ini udah TP1 ya Bitcoin? Ada yang mau tanyain lagi nggak bang? Ya. Saya udah bang. Udah aman nggak? Nanti apa ada yang masih belum paham? Ada juga paham sih, sedikit demi sedikit paham pasti. Iya bang. Sedikit demi sedikit pasti paham. Oke jadi gitu ya bang. Udah ya, nanti kita live lagi. Nanti bahas apa nih? Bahas manta aja bang. Lu nyangkut berapa bang? Di harga berapa?
Waktu itu kalau rupiahnya pernah exit di 45 sih, sekitar berapa ya? 45.000 lu beli? Enggak, dulu tuh profit sih harusnya kan di 40, terus dan profit di 45. Terus exit bang. Oh, main belinya di 45. Ya. Oh, berarti di ujung dong di sini. Udah lupa bang, udah dulu soalnya. Udah nggak main kripto lagi waktu itu. Oh, kenapa nggak main bang? Udah dimarahin orang tua bang. Terus mau nanyain apa bang? Kalau bull market tuh mata bisa ke 10 nggak bang? Mungkin aja bisa, nggak ada yang tahu ya. Mungkin aja bisa. Tapi kalau misalnya gue lihat dari on-chain-nya, dari project-nya itu nggak bisa sih. Ya paling mentok juga ke high-nya lagi lah. Berapa bang high-nya bang? Ya antara 4 atau 5 kalau misalnya emang bener bisa ya. Ya kalau misalnya gue nggak akan bisa nge-betting 10 sih ya. Paling 4 atau 5 sih. Mending bang kalau keempat sama 5. Apa bang? Masih mending kalau keempat, bisa balik ke kayak dulu lagi. Lu beli berapa emang bang? Kalau sekarang average-nya masih berapa? Enggak, kalau kemarin? Kemarin enggak bang, kan dulu itu udah ngejual semua. Sekarang ya, itu berapa total bang? Apanya? Equity-nya dari Dimanta. Equity maksudnya gimana? Berapa duit beli mantanya maksudnya? Berapa ya? Dulu pernah paling banyak 5 bang, 5 gitu. 5 juta? Oh, oke. Tapi nggak nyangkut juga sih. Nggak keluar. Profitnya? Iya. Oh, lu tau CryptoPost dari mana bang? Dari YouTube bang. YouTube. Oke. Iya. Siap bang. Oh berarti kalau ya mantap menurut gua kalau dari segi ini ya 5 lah, ya ke all time high lagi lah kalau bulan. Itu maksimalnya menurut gua sih. Oke, jadi kita segini ya. Thank you ya yang udah gabung. Ya, thank you juga. Terima kasih bang. Iya, bye.